Salam sejahtera, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa memberi yang terbaik kepada kita. Firman Tuhan pada saat ini akan saya beri judul hidup pada masa kini. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu saat ini, dan kembali kami ingin mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu ungkapan yang menyatakan belajar dari masa lalu itu baik, namun hidup di masa lalu adalah sia-sia. Nah, merencanakan masa depan itu baik, namun hidup di masa depan adalah sia-sia. Saudara paling bahagia, saudara paling produktif dalam hidup saat ini, sekarang ini. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri oleh kita adalah bahwa kita memiliki masa lalu. Namun seperti ungkapan di atas bahwa kita tidak boleh hidup di masa yang lalu, tetapi berfokuslah pada masa kini, saat ini. Saudara kekasih Tuhan, mungkin masa lalu kita itu adalah suram, penuh kenangan yang pahit dan kegagalan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita membangun. Yang terpenting bagaimana kita menjalani hidup saat ini dengan penuh semangat, dengan penuh harapan yang membuat kita berhasil, yang menjadikan kita orang-orang yang sukses. Demikian juga halnya jika kita terlalu terobsesi pada kehidupan di masa depan, itu juga sia-sia. Karena semua yang akan terjadi di masa yang akan datang itu dipengaruhi dan tentunya tidak terlepas oleh apa yang telah kita pilih dan kita putuskan saat ini. Saudara kekasih Tuhan, baiklah kita belajar dari Paulus yang memiliki masa lalu yang tidak baik, tetapi ia tidak hidup di masa lalu. Kehidupan masa lalu yang tidak baik membuat dia sadar akan kasih karunia di masa lalu. Kehidupan masa lalu yang tidak baik membuat sadar akan kasih karunia Tuhan yang besar atas dirinya sebagai orang-orang berdosa. Galatia 1 ayat 15 sampai yang ke-16. Dan pengharapan pada masa yang akan datang justru membuat Paulus ini berantusias. Paulus ini semakin berapi-api. Dalam apa, saudara? Dalam melayani, khususnya memberitakan Injil. Karena akan mendapat mahkota kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, Paulus juga menjadi semakin bergairah untuk menyelesaikan suatu perlombaan di dalam kehidupannya sampai pada garis akhir. Saudara kekasih Tuhan, marilah kita akan melakukan segala sesuatu yang baik dalam perkataan kita. Marilah kita akan melakukan sesuatu yang baik dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita. Karena apa? Karena semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, dan sekaligus Tuhan yang memiliki hidup kami. Biarlah hidup pada masa ini akan sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.